Sehat semua ya? Sakit. Sakit siapa sakit? Saya. Wah, sakit apa? Batuk kak. Hati. Batuk kak. Ditinggal dia. Oh. Kayaknya tadi juga lagi kasmaran ya dengan mbaknya. Waduh. Sampai apa hati hari ini? Minggu. Minggu. Ditinggal siapa? Kenyataan. Lagi dekat sama Yani atau? Enggak. Kita segitiga atau segi empat? Sama-sama. Sama-sama gitu. ATP yang bodoh. Balap. Sedang di sirkuit. Menarik ya? Dinda. Agung Risma. Nggak ada. Ahmad Nasrukan. Ada juga. Adina Salma. Ali Akbar. Amalia. Oke. Rajin belum ya? Anas Alvin. Aulia bisa. Aufi. Kok urutan? April. Auludin enggak ada. Deborah. Devian. Dewi. Erika. Masih nyimpen rambut. Gemalia Teti. Kelvin Lisi. Saya tadi. Laylatun. Kemudian. Merizal. Michael Patrick. Kayak rambutnya ganti ya? Nah bisa. Riko Alam. Ridwan Fatanza. Bukan. Waduh, mang berarti. Motornya harusnya bisa. Tidak. Tidak. Hanya ada di Kupang. Ridwan Fernanda. Rizky Karimatun. Umum. Fania. Yani. Yereniko. Cedatul Husna.
Saya juga batuk. Yang Yang memicu. Oke, sebelum saya mulai, apa ada yang ingin disampaikan dulu? Ingin dicurhatkan supaya ketika saya mulai nanti plong hatinya. Seperti yang sedang kasmaran, sedang patah hati dan sebagainya. Aman ya? Oke, kali ini sebenarnya bahas tentang teori, tapi tidak semuanya karena akan ada banyak teori nantinya. Yang akan kita bahas adalah yang dua ini aja, empati dan defense aja. Di defense pun enggak dua-duanya saya bahas, mungkin cuma STP saja ya. Karena slotnya minggu depan ketika teman-teman sudah dapat objeknya nanti. Sebenarnya sudah saya pernah singgung di pertemuan pertama dulu, langkah-langkah dalam merancang karya visual identity ya, supaya teman-teman lebih terstruktur pengerjaannya nanti. Jadi yang pertama kita melakukan empati, ya, observasi langsung di lokasi yang teman-teman pilih nantinya. Di empati ini kita berhubungan langsung dengan manusia ya. Bahkan ketika teman-teman observasi tentang produk makanannya kucing, tetap kita harus observasi kepada manusianya, kepada misalkan lab biologi, kalau kucing ya. Tapi fokus kita adalah manusia, baik produsen maupun konsumennya, semua adalah manusia ya. Nah di sini kita nanti akan mencari data, semua data yang ada silahkan dikumpulkan, bahkan yang belum ada silahkan digali ya, dicari. Semakin banyak data yang Anda punya, semakin mudah Anda mengerjakan karya yang nanti. Semakin Anda nggak punya data, semakin nggak tahu Anda harus apa ya. Jadi minggu depannya nggak punya data, ya udah nggak tahu akan mau ngapain. Oke, masih hujan. Tadi bapaknya nampak terpal. Intinya kita mencari masalah di sini ya, bukan mencari gara-gara, tapi mencari masalah. Jadi silakan tentukan sendiri pemilik brand apa yang Anda miliki nantinya. Bebas nanti bisa wawancara, bisa dokumentasi ditambah, diteratur dari internet juga boleh. Intinya semakin lengkap semakin baik. Tentunya kita menggunakan metode penelitian ya, jangan asal-asalan. Ketika pertanyaan pun kita harus punya daftar pertanyaannya, jangan sampai ketika ada wawancara nanti baru terpikirkan ketika berhadapan dengan orangnya mau tanya apa. Jangan sampai nanti Anda garuk-garuk kepala ketika di depan direkturnya misalkan. Jadi sebelum berangkat pastikan Anda punya bahan. Yang minimal pertanyaan-pertanyaan ya. Supaya nanti data yang didapat itu terstruktur dan lengkap. Jangan sampai nanti ketika udah observasi sampai rumah, tadi saya lupa tanya berapa nomor HP-nya. Sampai rumah lupa tanya siapa nama anaknya tadi. Itu nggak penting gitu ya. Nah, datanya nanti dikelompokkan ya. Ada data primer, ada data sekunder. Yang tahu data primer apa? Siapa? Data primer? Nah, Mas. Data primer. Apa?
Lupa. Berarti pernah tahu ya? Nggak tahu ya? Yang cewek? Yang cewek? Nggak tahu. Kalau dia? Primer tahu. Yang pakai di video itu Pak? Bukan? Beda ya? Jadi data primer ini adalah data yang kita peroleh langsung dari perusahaannya, dari orangnya, yang kita dengar langsung, yang kita catat langsung, yang kita dokumentasi langsung. Ya, data yang kita peroleh secara langsung dari sumbernya. Itu data primer. Kalau data sekunder adalah data ini yang kita langsung ya. Contohnya seperti apa kalau data primer? Hasil wawancara. Ketika Anda selfie dengan direkturnya, ya. Ketika Anda merekam suara di lokasi observasi, itu data primer. Kalau sekunder, contohnya apa? Literatur, oke. Karena bukan kita yang meneliti ya, itu tulisan orang yang kita ambil. Foto dari internet kita download, itu juga data apa? Sekunder ya. Jadi silakan dibagi seperti ini datanya. Mana yang primer dan mana sekunder. Soalnya kalau nggak gitu, contoh pada penelitian teman-teman yang di semester lalu itu ada sebuah foto, bingung ini data primer atau data sekunder. Bilangnya sih saya foto sendiri Pak. Setelah saya telusuri ternyata itu sudah di internet ya. Itu dengan saya membiasakan mereka untuk mencari data. Tapi kita nanti bagi jadi dua, data primer dan sekunder. Sampai sini ada yang kita lihat dulu. Atau keberatan jika membagi data menjadi dua? Tidak ya? Minimal objek yang hadapi nantinya itu adalah usaha kecil, mikro, minimal. Kalau lebih dari ini lebih baik. Ya. Bisa dilakukan bisa dibuka oleh perorangan atau kelompok atau badan usaha milik desa, ya. BUMDes juga bisa, atau pemerintah juga bisa. Dan bukan merupakan anak perusahaan, bukan cabang perusahaan. Intinya nggak ada sangkut paut dengan perusahaan yang terbesar di atasnya. Itulah artinya. Nah, kriteria usaha kecil ini adalah minimal nanti pekerjanya adalah 5 orang. Kalau kurang dari 5 tidak bisa diangkat menjadi objek penelitian ya. Alat kain bersih termasuk alat yang digunakan, termasuk rumah, termasuk toko, termasuk mesin, termasuk sebagainya itu minimal 50 juta sampai 500 juta ya. Ini sangat mudah sekali karena rumahnya aja pun udah mahal ya. Tempat usahanya aja udah sama, lebih dari 50 juta. Ini sangat mudah. Yang C, omset penjualan per tahun ya minimal 300 juta. Ini kalau mudah juga. Sampai 2,5 miliar. Ya minimal ada lebih lah ya. Kalau yang C, kalau saya keberatan masih saya toleransi. Yang penting karyawannya lebih dari 5 dan aset kekayaan bersihnya minimal 50 juta. Jangan sampai usaha yang Anda asuransi nanti
karyawannya cuma 1, kemudian aset kekayaannya 0, ya itu nggak bisa. Ini keberatan atau gimana? Keberatan? Halo? Keberatan atau enggak? Nyari objek yang seperti ini di kelas saat ya? Ini tugasnya Individu. Oh, aduh. Individu. Di kelas sebelah oke semua. Soalnya ini apa pesan dari prodi ya. Awalnya sih saya membahaskan itu, nggak harus seperti ini, tapi setelah rapat dari prodi di semua kelas ketika observasi itu harus punya standar objek yang dipilih. Supaya apa? Supaya bisa ditarik menjadi tugas akhir nantinya jika ingin diteruskan. Seperti itu harapan saya. Jadi ini nanti ketika udah semester 7 itu nggak bingung lagi, ternyata kita punya data, ada bahan yang akan kita jadikan tugas akhir. Nanti ketika semester 7 itu teman-teman diwajibkan menciptakan atau membuat 3 judul ya. 3 judul untuk seminar ujikan. Nah, harapan saya ini salah satu yang bisa dijadikan judul ini. Semester 7. Nah, kalau nggak dibiasakan mulai sekarang, nanti akan berat rasanya. Ya minimal inilah. Ada kemarin yang ujian ya semester lalu ini, objek yang dipilih itu tidak memenuhi kriteria ini untuk TA, tidak memenuhi ini. Akhirnya apa? Ketika diuji, ya udah antara lulus dan tidak lulus caranya. Dan akhirnya ujian ulang. Dan saya tidak mau teman-teman di kelas ini seperti itu. Jadi nanti bobot yang diangkat tugas akhir itu kuat, bobot itu. Dan rencana ini masih wacana ya. Jadi di akhir semester nanti karya teman-teman akan kita seleksi untuk kita pamerkan di acara Pakades. Usahakan karyanya itu benar-benar keren ya dan berbobot. Apalagi yang bisa difungsikan langsung, yang bisa dimanfaatkan oleh objek yang ada di nanti. Jadi banyak yang buat peneliti tapi ketika selesai ya udah nggak digunakan sama sekali. Itu banyak. Ya, harapan saya karya teman-teman itu digunakan oleh perusahaannya. Tidak harus perusahaan ya. Boleh tempat wisata, boleh yayasan seperti TK, seperti yayasan agama nggak boleh. Kalau yayasan kan udah pasti lebih dari 5 orang ya, dan udah pasti asetnya lebih dari 50 juta. Untuk omset penjualan itu kita toleransi lah semester ini. Nggak perlu perhatikan. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Ya, saya. itu asetnya perusahaan atau Perusahaan. ada segitu ya? Iya. Objek yang ada observasi. Kayaknya perusahaan sekarang itu lebih dari 300 juta. Ya kan? Nggak mungkin kalau punya 50 juta aja perusahaan. Satu dapur aja udah lebih dari 50 juta ya. Belum tempat jualan. Oke. Langkah kedua adalah
fine ya. Jadi setelah ada observasi nantinya, semua data Anda dapat, data yang Anda peroleh, kita pilah-pilah ya. Mana yang tidak penting, mana yang penting, mana yang dirasa berbobot, dan mana yang tidak berbobot. Intinya di sini kita merangkum ya, dari banyak data yang kita peroleh itu dirangkum jadi sebuah sintesis ya, atau sari-sari dari data tersebut. Yang ini akan kita jadikan fondasi untuk merancang konsep nantinya. Setidaknya kita mengklasifikasikan data ya. Kedua, mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Ketika Anda membaca lagi, itu akan mengetahui, akan memahami seluk-beluknya, kemudian produknya apa, sejarahnya gimana, kemudian masalahnya apa yang penting ya. Itu yang ketiga, menghasilkan penemukan permasalahan inti yang benar-benar menjadi masalah dari perusahaan tersebut itu apa. Dituliskan juga nanti. Menemukan masalah ini berasal dari sudut pandang kita sendiri sebenarnya ya. Yang kita hubungkan dengan korelasi DKV, yaitu usability ya. Tentunya masalah-masalah yang berhubungan dengan visual. Jangan sampai masalah keluarga, misalkan keluarganya nggak mau bekerja karena anaknya sakit, itu kan bukan masalah visual kita ya. Yang menjadi masalah kita adalah mungkin logonya kurang bisa dibaca, atau nggak punya logo sama sekali, atau konsuratnya nggak ada. Itu menjadi masalah kita. Itu saja dalam poin-poin nanti. Semakin banyak masalah, semakin bagus, ya. Tapi semakin pusing Anda. Ya. Nah, tahapan akhir ini dari event ini harus menghasilkan POV, point of view. Kita fokus ke masalah yang mana? Masalah perusahaan atau pemilik usaha itu sangat banyak sekali. Dipastikan kita fokus pada sesuatu yang berbau visual ya. Jangan masalah keuangan mereka, misalkan usaha tersebut bangkrut karena tidak punya uang ya. Itu bukan masalah kita. Masalah kita adalah menghasilkan penjualan lebih dari misalkan packagingnya diperindah, logonya diperbagus supaya menghasilkan penjualan yang tinggi. Nah, dasar-dasar kita menjadikan hal tersebut adalah sebagai point of view adalah pertama, kita memahami tentang konsumen. Lalu target kita siapa? Ya. Kemudian kita memahami tentang kebutuhan konsumen tersebut. Butuhnya itu seperti apa? Dari segi visual seperti apa? Dari segi komposisi seperti apa? Pemahaman kita tentang produsen perusahaan tersebut ya. Pinginnya itu kemana sih dia? Visi misinya apa sih? Itu kita harus tahu benar. Kalau nggak punya kita buatkan visi misinya. Kemudian pemahaman tentang ide-ide. Kita sebagai desainer itu harus bagaimana menanggapi permasalahan tersebut. Harus punya konsep nantinya ya, yang memberikan solusi bagi permasalahan antara produsen dan produsen dan konsumen. Nah, point of view yang baik, yang pertama itu memberikan fokus dan dapat mengelompokkan masalah. Jadi jelas masalahnya apa itu jelas. Jadi percuma kita udah melakukan tahapan defense tapi masalahnya masih tetap kabur, masih nggak jelas. Itu nggak menghasilkan point of view yang baik. Ya.
untuk evaluasi mengenai banyak ide. Jadi semakin kita mengkaji data yang kita peroleh, kita akan menemukan banyak ide dari dalam data tersebut. Jadi point of view yang kita tulis nanti itu harus bisa merangsang mata kita untuk menghasilkan ide ya. C. Menangkap rasa dan pemikiran tentang pendapat orang yang diwawancara. Jadi point of view yang baik itu harus harus menyatukan permasalahan dari pemiliknya ya, milik brand dan konsumennya. Nah, ketika point of view udah baik, itu akan membantu kita dalam merancang konsep nantinya lebih mudah ya. Jadi point of view yang baik itu adalah sesuatu yang ditinjau dan dirumuskan ulang ya, sebagai bagian dari learning by doing. Jadi learning by doing adalah belajar sambil melakukan sesuatu, sambil mengerjakan ya. Jadi praktikum. Di kadang kita dihadapkan ide-ide atau kita menemukan ide ketika kita berhadapan langsung dengan masalah tersebut. Kita akan punya ide ketika kita berhadapan dengan kertas, akan tahu gambar apa nantinya. Itu ide akan muncul biasanya. Atau kita akan punya ide ketika kita berhadapan langsung dengan orang yang kita wawancarai. Ini adalah pendekatan ya sebenarnya dalam yang saya tahu ini. Yang F, membantu upaya inovasi. Ini hampir sama dengan yang konsep tadi ya. Jadi tahapan develop ini intinya kita menghasilkan sintesis data. Intinya menghasilkan sari-sari data ya. Nah, pisau bedah analisis kita adalah STP dan SWOT. Masih ingat apa itu STP? Masih ingat? Siapa yang ingat STP? Segmenting itu apa? Pembagian apa? Jadi kita di lingkungan akademis ya, ketika kita merancang sesuatu, kita harus punya pijakan. Karena karya yang akan kita hasilkan nanti itu harus menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Kita bukan seniman murni yang dalam berkarya itu semau kita ya, atau berdasarkan sejarah dari orang yang kita kagumi ya. Jadi kita merancang karya itu berdasarkan dari masalah. Kita harus bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita adalah seorang pemecah masalah ya, tentang visual ya. Kita harus punya strategi-strategi yang kuat. Kita harus tahu siapa orang kita hadapi. Kita harus tahu kemana produk kita akan kita jual. Nah, kalau kita nggak tahu itu semua, karya yang kita rancang itu nggak berfungsi ya. Nah, maka dari itu kita wajib menggunakan STP ini. Oke, segmenting ya, atau kita menentukan segmen. Di sini kita kan di pasar itu kan banyak sekali orang ya. Ada yang suka manis, ada yang suka asin, suka pedas, suka macam-macam. Ada yang suka warna merah, putih, hijau, kuning, kelabu dan sebagainya ya. Sangat banyak sekali. Ada yang kecil, ada yang tua, ada yang muda dan sebagainya. Nah, di proses segmen ini kita membuat kelompok masyarakat tersebut itu menjadi lebih homogen, memiliki kebutuhan
kebutuhan yang sama, memiliki kemauan yang sama, memiliki kesukaan yang sama. Kita harus memilih itu supaya kita mudah dalam merancang karya nantinya. Nah, kita harus melakukan ini, memilih siapa yang akan menjadi segmen kita. Ini sengaja saya tulis banyak ini ya. Nanti ketika saya bagikan di grup biar bisa dibaca ulang, bukan poin-poinnya. Jadi sebenarnya adalah pengelompokan, pembagian, pemisahan kelompok tertentu, segmen-segmen yang memiliki kebutuhan yang sama. Nah, setiap kelompok yang sama ini nantinya kita sebut sebagai segmen ya. Nah, pada tahapan segmenting ini ya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membentuk homogenitas dengan menggunakan beberapa pendekatan ya. Yang pertama ada static attribute segmentation approach. Yang kedua ada dynamic attribute segmentation approach. Dan yang ketiga ada unit attribute segmentation approach. Yang pertama static attribute ya. Pendekatan ini kita membagi berdasarkan geografis dan demografisnya. Ada yang tahu geografis itu apa? Berdasarkan letak wilayah. ya, ya. Populasi, iklim, termasuk suhu, curah hujan, cuaca. Misalkan target Anda adalah pabrik Anda adalah pembuat jaket ya. Tentunya target Anda ada dua, di daerah panas atau daerah dingin. Ya. Kalau Anda produksi jaket di daerah yang panas, jaketnya seperti apa? Tipis, kainnya yang dingin ya, yang bisa menyerap keringat ya. Kalau di daerah dingin, tebal, yang berbulu, yang bisa menahan angin dan suhu yang dingin. Kalau untuk pendaki, yang gimana? Tebal. Kalau naik keringetan gimana? Gimana kalau untuk mendaki? Yang anti air ya. Kan dalam kondisi mendaki itu nggak tahu ya hujan atau panas. Itu dari segi geografisnya. Kemudian bisa mengikuti transportasi di daerah tersebut. Apakah mereka itu banyak yang jalan kaki atau memiliki kendaraan atau naik angkutan umum. Kemudian dari gaya hidup itu rendah, sedang atau tinggi. Itu termasuk geografis ya. Kemudian medianya itu skalanya daerah kota, desa, lokal ya. Lokalnya kadang belum tentu desa, belum tentu kota ya. Intinya ya daerah situ aja. Nasional atau internasional. Media dalam arti di sini adalah media yang banyak digunakan di daerah tersebut ya. Misalkan dalam suatu daerah itu banyak orang yang menggunakan alat untuk ngangkut itu seperti ini. Ini papan,
ditarik, misalkan untuk ngangkut apa misalkan rumput atau tebu, ya. Untuk ngangkut ke pinggir jalan, itu termasuk media. Kemudian tipe komersial, ini dijual untuk karyawan lokal, untuk penduduk pribumi atau turis. Tentunya Anda merancang celana, misalkan celana. Kalau untuk orang Indonesia dan orang turis itu kan berbeda ukurannya ya. Mereka lebih panjang kakinya. Nah, itu dari segi geografis ya. Ini nggak akan Anda gunakan semua tentang yang populasi itu transportasi enggak. Yang penting Anda tahu geografis itu meliputi ini aja. Yang kedua demografis, ini meliputi umur, kelamin, ya, pekerjaan mereka, kelas sosial mereka, agama, suku, pendidikan mereka, penghasilan, status perkawinan, kehidupan keluarga. Misalkan umur anak bayi dan anak dewasa, tentunya warna yang mereka sukai beda loh. Anak balita lah ya, balita dan orang tua, warna yang mereka sukai berbeda. Lalu balita suka warna apa? Cerah, warna-warni. Kalau orang tua suka warna kebanyakan kalem ya. Ya mungkin beberapa suka warna yang ngejreng-ngejreng kalau di ibu ya. Tapi berdasarkan dari studi di internet itu kebanyakan mereka suka warna yang kalem. Warna yang coklat matang, merah darah. Jenis kelamin, tentunya kebutuhan pria dan wanita berbeda ya. Dari segi pakaian aja lah misalkan, tentunya juga berbeda. Pekerjaan, misalkan petani dengan apa ya misalnya, supir pesawat, namanya itu berbeda ya kebutuhannya. Supir pesawat apa? Pilot ya. Misalkan gitu. Kemudian dari segi agama, tentunya setiap agama punya pakaian yang berbeda ya. Ya. Suku, ini suku biasanya punya ciri khas sendiri. Pendidikan juga masuk di demografis. Penghasilan mereka, status mereka, dan kehidupan keluarga mereka itu masuk di demografis. Kemudian yang kedua yang masuk di dinamik atribut ya, psikografis. Dan behavioral. Dan tahu psikografis kebutuhan apa? Kita kelompokkan berdasarkan gaya hidup mereka ya. Kita mengelompokkan orang berdasarkan kepribadian mereka. Kita mengelompokkan orang berdasarkan bagaimana mereka melihat manfaat, persepsi, kesetiaan mereka terhadap produk, dan sebagainya. Kemudian yang behavioral membagi kelompok menurut sikapnya. Bagaimana mereka menggunakan sebuah produk. Keempat ini bisa kita jadikan acuan untuk menentukan segmennya. Kalau segmen itu ini sangat banyak sekali. Misalkan dalam satu ruang lingkup ya,
Nah, orang banyak sekali orang dalam satu kelompok pun, satu wilayah pun sangat banyak sekali. Kita segmenkan, kita cari yang memiliki kesamaan. Ya. Misalkan kita hanya pilih yang segitiga saja. Nah, segitiga ada banyak nih di sini. Ada yang warna biru, ada yang warna hitam, ada yang warna merah. Ada yang besar, ada yang kecil ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Di sini udah mulai jelas. Siapa target yang kita tuju, siapa segmen yang kita tentukan. Oke, setelah masuk segmentasi, ada lagi unit atribut. Ini adalah kelompok yang kecil yang memiliki kebutuhan khusus, yang mungkin nggak banyak dalam satu ini. Mungkin ini adalah bintang, ya, kita sebutkan dengan bintang ya. Ini cuma langka sekali, hanya ada biru dan hitam. Itu termasuk di sini. Kita juga bisa membidik yang ini. Misalkan orang-orang seperti ini, orang-orang yang mempunyai profesi khusus. Hanya sedikit di dunia. Misalkan foto gear kecil ukuran 5 mm yang nggak ada dijual di pasaran. Nah, tugas perusahaan adalah merancang kebutuhan mereka ini yang kecil ini. Itu kita kelompokkan juga. Tapi kayaknya ini jarang kita gunakan ya. Oke, segmentasi bisa dipahami ya kira-kira? Bisa ya? Kita nyari sesuatu yang memiliki kesamaan. Orang-orang yang memiliki kesamaan kita tentukan dari segi geografisnya, demografis bisa, geografis, behavioral. Sehingga ketemulah seperti ini. Yang lainnya bukan segmen kita berarti. Setelah kita menemukan segmen, kita melakukan targeting. Di sini masih banyak nih. Kita targetkan mana yang akan jadi target kita. Coba dipilih. Yang apa? Segitiga warna apa? Biru. Biru yang kecil atau yang besar? Besar. Ibaratnya ini laki-laki dan perempuan lah ya. Dan kita target yang laki-laki atau perempuan. Bisa dua-duanya ya. Intinya segitiga yang warna biru ya. Ini kita tarik jadi target kita. Jadi target kita adalah segitiga yang warna biru. Nah, semakin jelas kita. Nah, kalau udah ketemu gini, kita enak buat karya itu yang seperti apa bisa cepet ya. Dia jelas warna kesukaannya itu apa. Pasti semua sama. Dia jelas kebutuhannya itu apa. Kalau banyak gini, ini memiliki beribu-ribu kebutuhan. Bahkan warnanya pun bermacam-macam. Jika kita tanya dia, kalau kita tanya dengan yang segitiga aja, itu nanti akan memudahkan kita dalam menentukan warna, tentukan bentuk, tentukan iklan kita kayak apa. Itu mudah. Oke, setelah mudah, setelah kita ketemu siapa target kita melakukan positioning ya. Sebenarnya positioning ini bukan sesuatu yang kita lakukan dengan produk kita, tapi strategi bagaimana kita punya produk di sini. Katakan HP ya. HP. Kita ingin memasukkan
kesan di orang HP ini seperti apa? Apakah murah? Apakah memiliki spek yang tinggi? Apakah mahal? Ya. Itu positioning. Kita memposisikan produk ini di benak masyarakat itu seperti apa? Misalkan ketika teman-teman mendengar kata Apple atau iPhone, apa yang Anda pikirkan? Mahal kan? Bagus apa enggak? Bagus. Kualitasnya? Bagus. Desainnya? Bagus. Oke, kalau kita mendengar kata Mito, gimana? Murah. Siapa penggunanya? Kualitasnya gimana? Kualitasnya murah. Kalau kita dengar produk Advan misalkan, gimana HP-nya? Biasa. Padahal mereka udah berusaha payah ya menciptakan positioning HP tersebut adalah HP yang bagus dengan harga yang murah. Ya. Kalau teman-teman dengar kata Sprite, apa yang Anda pikirkan? Minuman bersoda. Rasanya seger. Sejuk. Jadi mereka memposisikan produknya itu agar diterima oleh otak dari targetnya, ya. Agar melekat di otak targetnya. Bahwa produk ini diposisikan sebagai produk yang seperti ini. Itu positioning. Ini adalah kegiatan dari branding. Karena STP adalah ilmu marketing ya, ilmunya orang ekonomi. Sedikit banyak ya kita berhubungan dengan seberapa orang harus membeli atau mengingat produk kita. Bedanya marketingnya DKV dan marketingnya ilmu ekonomi itu, kalau orang ekonomi menghitung seberapa banyak kepala yang membeli. Mereka melakukan branding itu menghitung seberapa banyak kepala yang membeli produk yang dijual. Tapi kalau orang DKV, kita menghitung seberapa banyak orang yang mengingat akan visual diri kita. Seberapa banyak orang mengingat akan warna kita. Itu kalau sudut pandangnya orang DKV. Mereka beli atau enggak itu nomor 2 ya. Yang penting mereka ingat dulu. Mereka berhasil mengenang dulu desain kita seperti apa. Jadi di orang ekonomi juga ada ilmu branding, di orang DKV juga ada ilmu branding. Oke, segmenting ada yang ditanyakan? Enggak. Targeting ditanyakan? Sudah mulai jelas ya? Kalau positioning ada yang ditanyakan? Ini berhubungan dengan gaya desain nantinya. Kalau ingin produk Anda dilihat profesional atau berteknologi tinggi, warna apa yang Anda gunakan misalnya? Itu lebih mewah ya? Silver, ya, silver atau hitam. Okay. Kalau kita memposisikan produk kita agar seakan-akan itu menyenangkan orang, warna apa? Warna-warni ya, mungkin ya. Karena kesannya colorful, playful ya. Itu nanti berhubungan dengan aset desain kita, gaya desain kita.
warna yang kita pilih. Kalau kita ingin menyampaikan ke orang bahwa produk kita adalah produk yang serem, produk mematikan, kita ilustrasinya menggunakan apa kira-kira? Apa? Darah bisa, tengkorak bisa. Warnanya apa? Hitam, putih, merah mungkin ya. Itu positioning. Kita ingin orang itu melihat produk kita seperti apa. Itu namanya positioning. Nah ini penting di tahap awal kita itu penting. Oke, sampai di sini STP sudah bisa dibuat ngantuk ya. Oke, buat ngantuk, dipahami ya. Nah, tujuan dari position ini adalah yang pertama untuk menempatkan atau memposisikan produk kita di pasar sehingga produk tampak terpisah atau tampak beda daripada yang lain dari produknya kompetitor ya. Yang kedua untuk memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan berbagai hal terhadap pelanggan termasuk spesifikasi misalnya, termasuk keunggulannya apa, kalau kelemahan kan nggak mungkin disebutin ya, atau fungsi khususnya apa, untuk pria atau untuk wanita, biasanya diposisikan disampaikan di bagian itu. Untuk mencapai hasil yang diharapkan mengenai pemenuhan kebutuhan segmen-segmen pasar yang spesifik seperti tadi, meyakinkan pelanggan terhadap produk kita. Kalau orang meyakinkan itu saya yakinnya orang akan percaya. Jadi orang akan yakin dengan produk yang kita hasilkan, kita tawarkan. Strateginya untuk positioning, kita bisa menonjolkan fungsinya. Jadi kita sebut sebagai functional concept. Jadi kita merancang menonjolkan fungsi-fungsi dari produk kita atau desain kita. Misalnya fungsinya untuk kebersihan, untuk kepraktisan, untuk ekonomis. Yang kedua, kita bisa mengangkat simbolik konsep ya. Jadi kita menonjolkan makna-makna yang terkandung ya. Yang ketiga ada experience konsep. Produknya dirancang dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Itu bisa mengangkat atau menciptakan persepsi di benak masyarakat. Atau konsep kesehatan. Banyak sekali ya. Ada segi harga nomor 5 ya. Ada berdasarkan pengguna. Ada berdasarkan atribut yang digunakan dalam desain atau dalam produknya itu apa. Ada aplikasi, misalkan dalam satu HP ini banyak aplikasi yang tidak dimiliki oleh HP lain. Itu bisa menciptakan positioning di masyarakat. Ada keuntungan, ya benefit. Banyak sekali. Ada yang jomplang dari kompetitor, menjadikan kompetitor misalkan produk sebelah kurang wow, produk kita bagus. Menjadikan yang lain untuk terlihat baik, untuk mudah diingat oleh orang lain. Ini banyak sekali, ini saya tulis di atas ya. Kita tulis di awal berikutnya ya. Nanti tinggal baca aja.
yang ditanyakan? Ya minimal inilah kita pahami STP. Oke, STP gimana? Tanto mas. Tanto. STP aman? Yang belakang? STP? Kalau gitu kita kerja tugas satu ya. Silahkan Anda memilih atau menentukan calon pemilik brand. Bisa UMKM, bisa minimarket, atau wisata, instansi, yayasan TK atau yayasan rohani, dan pendidikan ya, dan sebagainya bebas ya. Itu diwawancara atau Gunakan metode yang tadi, ada wawancara, ada dokumentasi, ya. Pokoknya silakan lah observasi langsung ke sana ya. Nomor 1, instruksinya jelas ya. Ya. Oke. Setelah ada observasi, silakan melakukan define, tahapan define. Ditulis data tersebut dalam laporan. Format laporannya nanti saya kirim. Atau mau membuat sendiri? Kirim. Oke, semuanya akan saya kirim. Ada yang dibingungkan dari tugas 1? Ya silakan. Lalu Pak, ini kriterianya itu harusnya kayak tadi juga Pak? Iya, minimal seperti itu. Maksudnya yang nomor 2 itu gimana? Sampai mati ya, jadi pendekatan. Setelah menentukan mana yang Anda pilih, silakan melakukan empati. Otomatis silakan. Gitu. Gimana? Bingung. Jadi yang pertama itu Anda pilih siapa, perusahaannya siapa ya, di mana ya. Kalau udah ketemu di situ, besoknya Anda observasi ke sana, empati ke sana. Iya, itu nomor 2, wawancara ke sana. Nomor 3 baru kita mengelompokkan data, nulis, kita buat laporannya. Nah, nomor 1 ini bisa dari internet dulu referensinya, baru kita tahu. nanti kan dipermasalahkan soal Visual identity ya. Kita belum bicara tentang brand ya, tapi kita bicara tentang visual identity dulu. Ya. Itu buat minggu depan. Minggu depan. Jadi itu kita udah langsung wawancara apa kayak masih milih mana yang mau Kalau bisa udah wawancara. Itu banyak opsi apa cuma satu? Opsi apa nih? Ya itu objek yang Boleh milih 2. Oh, boleh. Nanti ketika minggu depan ada satu itu. Di sini enggak terangnya enggak. tapi minimal satu kan Pak. Minimal. Nanti yang digunakan cuma 1. Semakin banyak opsi semakin baik.
Jadi setelah dapat nanti saya akan jelaskan tentang swotnya. Ya. Oh ya, hindari usaha kakak saya, usaha adik saya, usaha kakak saya ya. Kalau bisa yang di luar itu. Di lingkungan kita aja, jangan sampai jauh-jauh. Jangan ada yang luar kota, luar provinsi, luar rasa ya. Jangan sampai ya. Di sekitar kita aja, yang dekat-dekat aja. Ini tugas mata kuliah ya, bukan tugas akhir. Jadi jangan dibuat pusing. Jangan merasa itu tugas berat, bukan. Ini tugas mata kuliah aja. Ada yang masih bingung? Itu PPT-nya di grup ya. Ya? PPT-nya kalau PPT-nya nih? Heeh. Nanti saya kirim. Iya. Sama contoh tulisannya. Ada yang keberatan? Keberatan kerjain sendiri? Ya? Satu orang sama sama apa? Beda-beda. Objeknya beda-beda. Karena nanti kita merancang misalnya intinya juga beda ya. Kemarin ada di kelas satunya usulin kelompokan, jadi 2 orang. Tapi ya tugasnya buat 2, objeknya 2. Sama aja kan? Ya, Yayasan pendidikan. Yayasan pendidikan itu maksudnya TK bisa, TK bisa, TK boleh. Ya. yang minimalnya itu kan kayak berarti dari Indomaret atau Alfamart itu nggak bisa ya? Kan udah ada lebihnya mereka. Kecuali toko-toko yang belum punya nama. Mungkin punya nama cuma biasa aja. Belum terkenal. Belum terkenal, belum selebihnya belum berbentuk secara utuh, masih kurang konsisten. Bengkel juga bisa. Toko roti juga bisa, toko roti. Atau usaha rumahan yang produksi makanan tradisional juga bisa. Biasanya kan ada ya ibu-ibu membuat kue dijual di pinggir jalan. Ya. Yang banyak ini bisa aja kan? Boleh. Nggak cuci mobil. Cuci mobil bisa. Kalau di kriteria Aman? Tidak boleh. Ya. itu wajib punya karyawan nggak Pak? Misalnya kayak perusahaan atau itu. Nah iya, kalau nggak punya karyawan kan berarti bodong ya misalnya. Minimal 5 karyawannya. Boleh termasuk pemiliknya. Jadi kita fokus ke visual identity ya, jangan sampai merambah ke merancang kegiatan branding ya. Kita hanya merancang visual identity aja. Kalau merancang kegiatan brandingnya itu berat, ada kelasnya sendiri nanti di kelas branding namanya. Itu tingkatnya lebih berat daripada merancang visual identity. Kalau di kelas bahasa visual kemarin kita merancang simbol-simbolnya, belajar merancang simbol. Kalau di sini kita belajar merancang corporate identity-nya atau identity dari pemilik usaha ya. Dan nanti di semester berikutnya setelah Anda lulus dari mata kuliah ini, Anda akan mendapat mata kuliah rebranding. Itu Anda merancang kegiatan dari proses menciptakan persepsi di benak orang. Ya. Terus hasil akhirnya apa, Pak? Yang mana? Ya yang visual identity.
Seliri. Iya, seliri aja. Kemarin kan udah saya tunjukkan apa aja seliri. Lupa. Masih ingat? Ada logo, apa lagi? Kop surat, tes sedikit ya. Pak, berarti kalau misalnya kan misalkan ya pendidikan, berarti visual identity-nya kayak titik kumpul itu kayak logo-logo kayak peringatan itu. Kayaknya kurang dibutuhkan ya. Bukan, Pak. Lebih ke logo sama Yang dibutuhkan aja, seperti kop surat, cover buku misalkan. Jadi kita silakan jika ada ingin merancang desain sistem ya monggo. Pengen balik lagi saya Gitu. Wah, lebih bagus Pak. pengen kembali ke kelas yang sebelumnya kok. Jadi segala satu media visual milik perusahaan itu bisa dijadikan visual identity ya. Termasuk poster itu juga bisa. Ini juga sendiri. Tapi nanti outputnya jadi mungkin jadi merchandise, mungkin jadi apa? Media akan banyak sekali. Tapi fokus kita ke yang tes kita aja lah ya, jangan berat-berat. Tes sedikit sama geser gitu lah, itu aja. Ingat dong apa itu tes sedikit? Apa? Apa? Selatan kantor ya. Yang apa? Yang ada nama perusahaan. Sesederhana itu ya. Buat poster iklan juga termasuk misalnya itu. Tapi itu sudah masuk di pikiran branding sebenarnya. Kita mengiklankan sebuah produk. Ada yang ditanya lagi? Poin paling berat untuk nilai adalah tahapan diet dan prototype ya. Itu adalah bobot terberat untuk penilaian. Kalau di empati dan defense mungkin masih saya maklumi jika ada bisnisnya. Tapi kalau untuk konsep dan prototype teman-teman harus benar-benar menguasai ya. Harus benar-benar maksimal gitu. Usahakan karya yang Anda kerjakan itu maksimal ya, bagus ya. Yang mudah-mudahan bisa terseleksi dan dimasukkan dalam pameran Pak Kades. Ada yang tahu Pak Kades? Ya, acara pameran besarnya milik DKV Asia.
Iya. Voice recorder. Ya kayak gini aslinya. Aslinya ya kayak gini. Oh belum ya. Belum lihat deh. Pernahnya lihat di drakor itu tadi. Apanya? Pindahin datanya pakai kabel USB. Iya. Ini kan ada tombol tadi kan dari ke bawah gini terus di atas. Mulainya di sini. Iya, mulainya begini. Terus ada slot tiap cardnya. Ini buat nambahin apa tuh kapasitas memorinya. Ini di charge kan? Iya. 2 jam doang. Cuma segini kurangnya. Dari di sana. Agak diculik mana bawa itu? Oh ya, jika nanti ada butuh surat penelitian ya, bisa minta di Mbak Yoyo. Adminnya komunitas Mbak Yoyo. Mbak. Di ruang dosen. Adminnya komunitas. Ya, ini saya kata. Ya, kalau butuh surat izin penelitian ke pengantar sebagainya. Tapi harus tahu dulu kemana perginya. Rizky Karimantul kecelakaan di mana? Lu? Di Permana Singgah. Kemarin? Kemarin atau tadi? Tadi pagi? Jatuh kok ditabrak. Perapatan kiri kan kalau terus di Moro kan